Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Semoga lewat Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu dan hati kami meresapkan dan menghayatinya serta mengetahui kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menegur orang banyak yang meminta tanda darinya. Mereka ingin bukti yang luar biasa, seolah-olah mujizat adalah jaminan iman. Namun Yesus menolak permintaan itu dan menegaskan bahwa tidak ada tanda lain yang diberikan selain tanda Nabi Yunus. Yunus adalah nabi yang diutus ke Niniwe. Setelah 3 hari berada dalam perut ikan besar, ia keluar hidup-hidup dan mewartakan pertobatan. Orang-orang Niniwe mendengarkan dan bertobat, padahal Yunus hanya menyampaikan pewartaan yang sederhana. Yesus menunjukkan bahwa orang yang ada di hadapan mereka lebih besar daripada Yunus. Dialah yang akan tinggal 3 hari dalam kegelapan maut lalu bangkit dengan mulia. Kebangkitannya adalah tanda terbesar kasih Allah bagi manusia. Jika orang Niniwe saja bertobat karena mendengar Yunus, seharusnya orang-orang yang mendengar dan menyaksikan karya Yesus lebih sungguh-sungguh lagi terbuka untuk mau mengimani Yesus, bertobat. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa iman sejati tidak lahir dari keinginan untuk melihat hal-hal spektakuler, hebat dan luar biasa. Iman lahir dari keterbukaan hati terhadap sabda Allah. Orang yang hanya menuntut tanda lahiriah seringkali tidak pernah puas. Ada tanda, minta tanda lain lagi, dan akhirnya kehilangan kesempatan untuk sungguh-sungguh percaya. Sebaliknya, orang yang rendah hati dan terbuka akan mampu melihat karya Allah bahkan dalam hal yang paling kecil dan sangat sederhana. Bukan harus dengan tanda. Berbahagialah kamu yang percaya, yang tidak melihat namun kamu percaya. Dia tidak melihat tetapi percaya. Tidak harus dengan tanda yang spektakuler. Kita juga diingatkan untuk tidak menjadi generasi yang keras hati, yang selalu mencari bukti, tetapi gagal melihat kehadiran Allah yang sebenarnya sudah nyata dalam seluruh peristiwa hidup kita, bahkan lewat segala sesuatu yang telah dicipta oleh Tuhan. Kehadiran Allah dapat kita temukan dalam firman yang kita dengar, dalam ekaristi yang kita rayakan, dalam diri sesama yang kita layani, dalam setiap pengalaman hidup sehari-hari. Itu semua adalah tanda kasih Allah yang nyata, lebih besar dari segala tanda-tanda ajaib.
Seperti orang Niniwe, kita pun dipanggil untuk bertobat. Pertobatan berarti berbalik dari jalan lama menjauhkan kita dari Allah, lalu memilih jalan baru yang sesuai dengan kehendak-Nya. Bermetanoia, berrekonsiliasi. Pertobatan bukan hanya soal meninggalkan dosa, tetapi juga soal membaharui sikap hati. Dari egois menjadi rela berbagi, dari bimbang menjadi percaya, dari suka menghakimi menjadi penuh kasih, dari tukang gosip menjadi tukang renung firman Tuhan. Yesus adalah tanda terbesar kasih Allah. Kebangkitannya adalah bukti bahwa kasih Allah lebih kuat dari dosa dan maut. Tugas kita adalah menanggapi tanda itu dengan pertobatan sejati, bukan dengan menuntut hal-hal yang lebih hebat. Pertobatan kita menjadi kesaksian hidup bahwa kita sungguh percaya pada Dia yang lebih besar daripada Yunus dan Salomo. Pertobatan kita yang paling nyata adalah dan tampak dalam rasa syukur. Penuh syukur dan selalu bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada kita. Apapun itu. Tuhan Yesus, Engkau adalah tanda kasih Bapa yang hidup di tengah-tengah kami. Ampunilah kami bila sering mencari bukti dan keajaiban, namun lalai mengenal-Mu dalam sabda dan sesama. Kami mohon bukalah hati kami agar mampu melihat kehadiran-Mu dalam peristiwa hidup sederhana. Jadikan kami seperti orang Niniwe segera bertobat dan seperti ratu dari selatan yang haus akan kebenaran. Semoga iman kami tidak bergantung pada tanda tetapi berakar pada kasih dan ketaatan kepada-Mu. Bimbing kami agar selalu setia berjalan setiap hari di jalan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.